Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 17 Januari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar ya, F-Talk edisi terakhir, edisi 16 Januari ya. Kita akan hanya bahas apa yang ada di kolom komentar. Jadi silakan apabila ada ide yang lain yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, langsung isi di kolom komentar. Saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Harus ada pertanyaan, harus ada keterangan. Kalau tidak, kita nggak bisa bahas. Baik, silakan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG terlebih dahulu. Hari ini ISG melanjutkan penurunan. Turun 0,5%, tadi sempat turun hampir 1%-an kalau tidak salah. Jadi penurunan ini masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stock Call edisi 7 Januari ataupun edisi terakhir 14 Januari, yang mana kita memasang dua target, yaitu 7.220. Targetnya sudah tercapai minggu lalu. Target kedua adalah 7.099 atau di bawah 7.100, yang mana ini adalah proses menuju ke target tersebut. Jadi sementara ini belum perlu kita update lagi karena target kedua di 7.100 belum tercapai. Langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas MBMA, apakah sudah reversal? Kalau sudah, kira-kira target terdekat ke berapa ya Pak? Kita lihat. Oke, secara moving average saat ini MBMA sudah naik di atas EMA, artinya secara moving average sudah reversal. Namun reversal dalam hal ini belum bisa dikatakan uptrend. Kenapa begitu? Karena ya, yang namanya reversal harus terbentuk sebuah higher low ya, yang mana itu akan mengkonfirmasi tren baru, yaitu uptrend. Jadi ini bisa uptrend dan konsolidasi sementara sebelum turun lebih dalam, bisa seperti itu. Jadi ada dua. Jadi bisa terjadi reversal atau konsolidasi. Nah, reversal ini perlu konfirmasi. Nah, sekarang ini sudah naik di atas 60 tetapi belum terkonfirmasi uptrend, masih harus membentuk sebuah high low dulu. Nah, itu ya. Kira-kira target terdekat ke berapa? Kita akan lihat di 0,38 ini target terdekatnya sudah tercapai ya, makanya dia nggak lanjut naik. Di 670 ini adalah target terdekatnya. Kemudian base price target untuk swing kali ini itu di resist yang sebelumnya, yaitu di 770 seperti itu. Pak, ada berita bagus, SMDR katanya mau naikin tarif gara-gara konflik Timur Tengah. Menurut Pak Yev, gimana potensinya SMDR? Apakah hanya kenaikan sesaat? Kita akan bahas teknikalnya ya. Oke. Jadi masuk ke teknikal dulu sebelumnya. Kalau kita lihat dari pergerakan jangka pendek, ya, jangka pendek SMDR terlihat reversal ataupun naik di atas 60, yang mana di sini sedang menguji resist 390 atau 400, kemudian ke 0,382. Apakah adanya berita naikin tarif itu akibat adanya konflik di sana, di jauh sana, itu akan bisa membuat SMDR ini kinerjanya akan membaik atau ya bisa dikatakan fundamentalnya menjadi lebih baik? Belum tentu, karena konfliknya di sana ya. Dia mau naikin tarif di sini ya. Jika tarif naik ini disambut dengan demand yang juga meningkat, bagus, itu adalah sentimen bagus ya. Tapi jika kenaikan tarif tidak diikuti dengan peningkatan demand, ya nantinya akan justru menjadi blunder. Karena ya kita tahu kalau yang namanya jasa itu
Ya, lagi-lagi sekarang ini persaingan itu juga ada, ya, di mana ada harga yang naik, ya, akan ada opsi-opsi yang lain, ya, jasa-jasa yang lain. Nah, di sini kita harus perlu tahu konflik yang terjadi di Timur Tengah itu apakah akan menyebabkan meningkatnya demand penggunaan jasa atau tidak. Ini posisinya di sini, ya. Sedangkan setahu saya SMDR belum masuk ke sana. Kalau nggak salah masih di Bangladesh atau Pakistan, ya. Itu belum sampai ke sana, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya sementara ini saya melihat ini potensi kenaikan SMDR ini sifatnya adalah jangka pendek, yang mana targetnya adalah 400 sampai dengan 466, ya. Seperti itu kira-kira. Pak, bahas saham DILD, apakah like invest? Bagaimana invest plan-nya? Kita lihat. Intiland. Oke, sementara ini secara teknikal jangka panjang kita menggunakan monthly, dia masih downtrend, ya. Untuk jangka panjang. Kita cek dulu bagaimana fundamentalnya, apakah sekarang ini bagus atau tidak. Oke, kita lihat dari kinerja tahunan, ya, di 2021 yang lalu, ya, dimana bottom line-nya cukup tipis, ya, dan di 2022 rugi. Ya, inilah yang saya sudah bahas kemarin-kemarin. Ketika kita memilih sebuah saham itu, kita perlu memperhatikan yang namanya profitabilitas, ya. Jika profitabilitasnya tipis, ya, sangat memungkinkan untuk dia jadi minus di bottom line-nya. Nah, ini terbukti, ya, di sini, dimana kalau kita lihat misalkan ini sepertinya di 2019 cukup bagus, ya, untuk bottom line-nya di angka 250 miliar, ya. Sebelumnya di 200, ini bisa dikatakan hasil dari non organik. Yang namanya non organik, ya, tidak bagus, ya. Jadi secara operasional misalkan di 2018 ini ataupun di 2017 yang mana dia punya bottom line 297 miliar, hampir 300 miliar. Operasionalnya hanya menghasilkan 100 miliar. Nah, di sini berarti ada pendapatan yang sifatnya tidak organik. Nah, terbukti, ya, naik dan turunnya laba bersih ini terjadi setelahnya. Nah, di sini kita bisa melihat mulai terjadi pertumbuhan dan kinerja yang lebih normal itu di 2020, di mana laba operasionalnya justru menjadi cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun ketika laba bersihnya naik. Misalkan di 2020 saat pandemi kemarin, dia punya laba operasional 690 miliar. Kemudian di 2021 itu 585 miliar, dan di 2022 ketika dia rugi 98 miliar, laba operasionalnya itu 880 miliar. Jadi secara operasional sebenarnya ini membaik, ya. Artinya di sini meskipun bottom line-nya itu minus, tetapi secara operasional dia cukup bagus, ya. Nah, kemudian kita lihat di 2023 ini kemungkinan laba operasionalnya juga naik di atas 1 triliun, ya, di atas sekitar 1,5 triliun. Dan sayangnya memang bottom line-nya ini sangat tipis, ya, 92 miliaran. Jadi bisa dikatakan ini secara pertumbuhan di atas tidak terlalu stabil, ya, di bawah juga tidak stabil akibat kinerja masa lalu yang tidak organik. Kemudian secara profitabilitasnya memang cenderung tipis, ya. Ini terakhir dia punya tahunan, ya, untuk NPM itu sekitar berkisar antara tertinggi 13 sampai dengan minus, ya, 3,1, artinya bisa minus. Ini marginnya naik dan turun, ya. Jadi ya saya rasa banyak pilihan yang lebih baik, ya, daripada DILD ini, ya. Jadi ini tidak terlalu stabil. Ini mungkin kalau Anda bisa cek, ya, untuk Bumi Serpong, properti yang lain, Ciputra, Anda bisa cek, ya. Anda compare dengan DILD ini, ya, silahkan di compare sendiri dari profitabilitasnya, pertumbuhannya dan sebagainya, ya.
perlu nggak kira-kira masuk di DLD ini? Ini saya tidak bilang saham ini nggak bisa naik ya, bisa aja naik, tetapi invest berbeda sekali lagi. Kalau masalah naik dan turun itu sahamnya bisa aja, ya. Kalau fundamental tidak layak ya kita tidak ambil untuk invest, tapi untuk trading mungkin iya, ya. Oke, karena ini pertanyaan investasi ya, saya rasa banyak pilihan yang lain. Oke, tolong bahas MSJA untuk swing pendek gimana? Ini baru ya, baru IPO. Untuk swing bisa ya, karena ini sudah terbentuk sebuah pola swing. Anda bisa lihat secara teknikal di sini membentuk support di 366. Ini bisa jadi proteksinya. Kemudian TP-nya di resist terakhir di 436 sampai dengan 510 ya. Jadi secara risk reward kita lihat ya berapa persen. Karena terbentuk sebuah high low ini berarti mengindikasikan potensi swing naik ya. Gitu. Nah, ini risknya ini sekitar 4% kalau proteksinya di 366. Kemudian TP1-nya di 430 itu 13%. Sampai dengan 510 itu 32%. Jadi bisa untuk swing? Bisa. Seperti itu. Pak, apakah buka sudah terkonfirmasi lanjut downtrend lagi? Oke. Kalau tidak salah ini ada di Telegram ya. Silahkan buka di Telegram. Dibuka di Telegram, kemudian ketik kode buka. Ya, target price buka gitu ya. Sebentar saya buka juga untuk mencocokkan bagaimana proyeksi yang diberikan di sana. Ya, agar sama gitu ya. Nah, ini ya. Kalau Anda mengikuti Telegram kami, ini gratis ya, Anda bisa ikuti YF Advisor. Nah, ini tanggal 7 November. Mana sih 7 November? Nih ya. Jadi di sini kami lihat secara teknikal buka masih dalam downtrend jangka panjang dengan target selanjutnya 150 ya. 150 sampai dengan 140. Oke, kita coba lihat ya. Ini adalah ekstensi dari wave terakhir. Nah, ini ya. Ini adalah target turunnya. Nah, ini ya. Di sini sampaikan potensi pullback jangka pendek di kisaran 220 sampai dengan 240 maksimal ya. Nah, kemudian tanggal 20 atau 23 ini tanggal 20-an November. Kan ini kami sampaikan di tanggal 7. Saham buka beneran naik. Ingat ya, di dalam tren turun, saya ulangi. Di dalam downtrend ada koreksi namanya pullback atau kenaikan di dalam tren turun. Ini sambil kita edukasi ya, karena masih banyak yang belum paham antara pullback dan throwback itu apa bedanya. Sebaliknya, kalau uptrend saham itu di dalam tren naik ada koreksinya turun. Jadi koreksi itu tidak selalu turun, koreksi ada yang naik. Koreksi adalah pergerakan yang melawan tren. Oke. Bisa dipahami. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kalau kita melihat saham downtrend kemudian dia potensi koreksi dalam tanda kutip pullback, ya bisa kita swingkan. Kita bisa trade di situ dengan trading plan swing. Nah, ini loh, banyak salah kaprah di luar sana itu, wah jangan beli ini sahamnya lagi downtrend. Lah, saham downtrend pun bisa profit, bisa. Kalau Anda mengerti konsepnya trading. Ya. Nah, kebetulan waktu kami sampaikan di sini saham buka memang potensi swing ya. Dan tercapailah target 222, artinya di atas 220. Nah, bagaimana sekarang? Saya rasa memang tren turunnya masih berjalan sampai dengan hari ini. Hari ini turun di bawah 200 lagi. Konfirmasinya belum, karena dia masih di rentang konsolidasi 190 sampai dengan 220 ini adalah resistnya. Jika tertembus di 190 ini, terkonfirmasilah buka melanjutkan downtrend dengan target yang dipasang oleh tim kami di Telegram, yang mungkin Anda sudah baca bagi Anda yang sudah mengikuti kami di Telegram, itu di 150 sampai dengan 140. Ya, dengan
dengan secara teknikal masih downtrend, fundamentalnya juga ya Anda bisa cek sendiri fundamental seperti apa, fundamentalnya buka, goto dan sebagainya itu seperti apa ya. Besar kemungkinan mudah untuk tercapainya. Bahkan bisa turun lebih dari situ ya. So ya kalau kita mau trading di saham ini bisa, tetapi Anda harus tahu itu ya. Anda harus disiplin dengan proteksi. Oke. Ya, lanjut ya. Pak, boleh dibahas BRMS saya nyangkut di 194. Apa bisa balik lagi? Oke, kita coba cek dalam jangka pendek ya. Cukup tinggi ya. Sekarang harga di 167, sedangkan saham ini untuk jangka menengah, kita lihat dulu ya, ini pola jangka menengahnya. Saya rasa ini masuk ke wave C untuk jangka menengahnya. Nah, untuk jangka pendek, nanti kita lihat coba dulu. Jangka menengahnya kira-kira akan seperti apa ya. Ya ini kan ABC ya. Nah ini C-nya ini bisa sama dengan wave A atau lebih rendah. Tuh. Nah, kira-kira dalam proses membentuk wave C kan nggak mungkin kan turun terus, ada naiknya juga. Bisa nggak balik ke 200 atau 190 ya? Nah, kita buka di time frame yang lebih kecil. Jangka pendek kemarin BRMS itu konsolidasi di 180 sampai dengan 160. Nah, ini adalah target paling masuk akal. Jadi untuk jangka pendek kecil kemungkinan untuk dia bisa balik ke modal Anda. Bahkan ya, jika ini tertembus ke bawah atau turun di 160 ke bawah, besar kemungkinan dia akan lanjut downtrend atau wave C. Wave C di sini adalah tren turun minor ya. Ke berapa? Terdekat ya di 156. Jadi semoga besok ada kenaikan di 169 atau di 170-an supaya bisa sell on strength. Ya kalau saya akan seperti itu. Karena saya melihat ini adalah C. Yang mana C itu bisa lebih rendah dari wave A. A turun, B naik, C turun. Ya, oke. Seperti itu. Oke. Rek bahas CGS, mohon maaf tidak bisa kita bahas kalau tidak ada pertanyaan atau keterangan. Jadi silahkan direvisi, silahkan dilengkapi ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide di Yeftalk malam ini. Mohon maaf ada yang belum bisa kita bahas karena tidak ada pertanyaan dan keterangan. Silahkan dilengkapi dan kirim ulang di kolom komentar Yeftalk edisi ini ya. Silahkan apabila ada ide yang lain yang menarik untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya, boleh diisi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Misalkan Anda mau trading, mau beli, atau misalkan sudah punya seperti tadi BRMS di harga berapa, ingin tanya teknikalnya ataupun fundamentalnya, bebas. Yang jelas ada pertanyaan yang spesifik supaya kita bisa bahas sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tidak bisa di sini cuma tanya bahas saham A, saham B. Nah, kita nggak tahu nanti bahasnya menggunakan sudut pandang mana, trading atau investing, atau hanya sekedar membahas teknikal ataupun fundamental ya. Jadi harus bertanya secara detail, jangan sampai absurd, nggak jelas ya Anda mau bahas seperti apa. Memang seperti itu aturan di Yeftalk ya. Semoga Anda tidak keberatan untuk memberikan keterangan, boleh panjang, boleh bagus, malah kita bisa saling sharing di Yeftalk ya, di Yeftalk yang selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah menonton dan berkontribusi memberikan ide. Kita jumpa lagi di Yeftalk selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di Yeftalk malam ini atau Yeftalk sebelumnya. Analisa lagi ya, pertimbangan lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di Yeftalk ya. Buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan baik. Itu saja pesan saya. Selamat malam dan selamat beristirahat.